simbol demun. Nah, demun ini rahasia di masa lampau yang menjadikan kekhawatiran yang dia rasakan. Padahal dia nggak berbuat sesuatu, tapi dia khawatir terkait dari masa lalu orang tuanya. Tapi sekuat-kuatnya dia, meskipun dia tidak menghiraukan, lambat laun kalau dihujat terus, ibaratnya batu ya, kalau ditetesi air terus lama-lama kan juga bisa retak. Demikian juga hati seorang anak Safia Ahmad. Kalau dia dihujat terus-terusan, sekalipun dia pertahanannya tadinya kuat, lambat laun juga ada perubahan loh ya. Ada kesedihan yang dia rasakan karena hujatan para hatersnya ini. Dia tidak melakukan sesuatu, tapi dia mendapatkan penghakiman, mendapatkan penghujatan, pembulian. Oke semuanya, langsung aja kita gas sekarang. Anak dari Wulan Jamilah dengan Dhani, Safia Ahmad, pada akhirnya juga merasakan hujatan dari netizen. Padahal sebagai anak dia tidak mengetahui apa yang sudah dilakukan orang tuanya kala itu. Taunya dia lahir dengan orang tua yaitu Ahmad Dhani dengan Wulan Jamilah. Kasihan sekali ya. Tapi sebenarnya teman-teman, yang namanya hidup itu tidak ada yang kebetulan. Kenapa Tuhan menggariskan dia terlahir di keluarga yang orang tuanya Ahmad Dhani dan Wulan? Pastinya ada sesuatu hal. Nah, sesuatu hal ini ada kaitannya dengan, saya bisa bilang, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Safia Ahmad di kehidupan saat ini. Jadi mungkin dia merasa sedih ya, karena dia nggak ngerti apa-apa kenapa dihujat. Tapi kalau dia sampai melakukan pemberontakan, tidak menerima apa yang kejadian yang seperti itu, jadinya kehidupannya akan semakin terbebani karena akan stres, juga akan depresi dan lain sebagainya. Alangkah baiknya bisa menerima dengan legowo hujatan netizen itu, juga menatap masa depannya dengan baik, memaafkan orang tuanya karena perbuatannya yang di masa lalunya, juga memaafkan para hatersnya. Itu akan lebih baik untuk kehidupan yang akan datang. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan Safia Ahmad ini ada kaitannya dengan garis nasib. Nah, garis nasib ini tentunya harus dijalani, juga harus gimana caranya agar bisa melalui dengan damai, dengan bahagia, tanpa harus ada kayak nggak mau menerima begini begitu dan lain sebagainya. Itu nanti akan semakin membebani hidupnya, karena ini bagian dari nasib yang harus diterimanya. Demikian juga untuk orang-orang yang suka menghujat. Ini sama artinya kalian sudah menanam karma buruk di kehidupan kalian. Jadi lebih baik kalau nggak suka ya sudah, diam saja. Jangan ikut-ikutan menghujat dan lain sebagainya. Karena hidup ini akan ada pertanggungan jawaban. Nah, agar menghindari hal-hal buruk di kehidupan yang akan datang, entah itu bisa karma buruk itu jeblok di kehidupan saat ini, atau bisa jeblok saat kita reinkarnasi di kehidupan yang mendatang. Kita harus hati-hati dalam hidup ini. Ada kondisi dimana kita kalau mau melakukan sesuatu, cobalah dipikir lagi, sinkronkan pikiran dan hati nurani. Nggak ada gunanya kan menghujat. Itu juga akan menambah karma buruk diri kita sendiri. Nah, yang ingin saya prediksi di sini, bagaimanakah perasaan Safia Ahmad menghadapi hujatan-hujatan dari hatersnya? Kuatkah dia? Ataukah masa bodohkah dia? Kalau dilihat dari saat dia di pernikahan Al dengan Alisa, sepertinya dia lebih cenderung diam ya. Apakah karena ada tekanan ataukah karena gimana, kita juga nggak tahu. Mestinya anak seusia dia ini ceria-ceriahnya, apalagi dalam kondisi pesta, tapi dia lebih cenderung diam di sini. Mari kita prediksi di sini, kuatkah dia menghadapi hujatan netizen yang ada kaitannya dengan perbuatan orang tuanya di masa lalu. Saya ambil 5 kartu ya. Ada simbol demun.
Nah, namun ini rahasia di masa lampau yang menjadikan kekhawatiran yang dia rasakan. Padahal dia nggak berbuat sesuatu, tapi dia khawatir terkait dari masa lalu orang tuanya. The Empress, dia berusaha untuk bisa melewati masa-masa sulit itu dengan bahagia. Ini ya. Dan tidak terlalu menghiraukan apa yang diomongkan oleh hatersnya. Tapi di sini ada perputaran nasib. Ke arah manakah? Ke arah penghujatan. Jadi untuk Safia Ahmad ini juga serba salah loh ya. Dia sudah berusaha tidak menanggapi dari omongan hatersnya yang ada kaitannya dengan kejadian di masa lampau yang terjadi di kehidupan orang tuanya. Simbol rembulan ini simbol rahasia yang bisa terungkap atau yang ada kaitannya dengan rahasia di masa lalu. Dan dia berusaha dengan enjoy menjalani kehidupan ini walaupun juga dikata-katain. Tapi sekuat-kuatnya dia, meskipun dia tidak menghiraukan, lambat laun kalau dihujat terus ibaratnya batu ya, kalau ditetesi air terus lama-lama kan juga bisa retak. Demikian juga hati seorang anak Safia Ahmad. Kalau dia dihujat terus-terusan, sekalipun dia pertahanannya tadinya kuat, lambat laun juga ada perubahan loh ya. Ada kesedihan yang dia rasakan karena hujatan para hatersnya ini. Dia tidak melakukan sesuatu, tapi dia mendapatkan penghakiman, mendapatkan penghujatan, pembulian. Nah, sebenarnya hal ini tidak harus terjadi loh ya, kalau setiap orang memiliki kesadaran untuk berpikir lebih dulu sebelum berkomentar. Tapi untuk Safia Ahmad ini juga harus menyadari kenapa dia terlahir sebagai anak dari Ahmad Dhani dengan Wulan Jamila. Tentunya itu ada garis takdir yang harus dilalui. Salah satunya adalah ikut serta merasakan hujatan netizen, itu juga bagian dari garis nasib yang harus bisa legowo menerimanya, karena ini ibaratnya hutang karma yang harus dibayar di kehidupan saat ini. Ini ya, jadi untuk saat ini Safia Ahmad berusaha tegar, tapi setegar-tegarnya anak, lambat laun juga ada perasaan yang terpuruk karena hujatan netizen, karena penghakiman hatersnya dan lain sebagainya. Ini ya. Kemudian bagaimanakah perasaan Safia Ahmad pada orang tuanya imbas dari hujatan netizen ini? Ego ada merasa merasa ada gesekan-gesekan atau sulit menerima dari apa yang sudah terjadi. 9 tongkat. Dia juga merasa akibat dari orang tuanya dia menghadapi hal semacam ini. Apakah kamu juga sayang pada orang tuamu? Dan dia berpikir orang tuanya adalah orang tua yang tegas, yang bijak buat dirinya. Dan ibunya juga sangat mencintainya. Dan dia berusaha untuk bisa menaklukkan atau bisa menghadapi hambatan-hambatan atau serangan-serangan netizen terkait dari orang tua. Safia Ahmad sangat mencintai orang tuanya terlepas dari rumor-rumor di masa lalunya yang membuat dia kena imbas dari serangan hatersnya. Dia merasa dalam pikiran Safia, papanya ini, ayahnya ini, Ahmad Dhani ini sosok yang tegas, sosok yang penuh kasih, yang akan melindungi dirinya dari kehidupan yang bisa membuat dia tersakiti. Ketegasan ini yang membuat banyak orang yang tidak menyukai. Ini dalam pikiran dari Safia. Kemudian ibunya ini adalah sosok yang penuh pengorbanan untuk anak-anaknya. Lambangnya Ratu Cangkil, penuh kasih buat anak-anaknya.
Jadi Safia Ahmad ini sangat menyayangi kedua orang tuanya, terlepas dari dia ikut merasakan imbas dari perbuatan orang tuanya di masa lalu ya. Ahmad ini masih ABG, sudah diserang seperti itu. Apakah dia akan trauma terkait hal asmaranya? Mari kita ungkap di sini. Ada teman-teman, ada 9 pedang, simbolnya di kamar tidur. Ada rembulan, ada pedang, dan ada lilin. Ini simbol dari trauma yang dia rasakan, imbas dari hujatan Maitesen dan imbas dari masa lalu orang tuanya. Jadi dalam hal asmara, dia juga ada trauma hal ini. Kemudian yang ada kaitannya di pernikahan nantinya atau saat dia menjalin hubungan dengan seseorang. Simbolnya 2 orang lagi ada pesta pengantin ya ini ya. 4 koin yang mana itu semua dari kejadian di masa lalu orang tuanya yang pada akhirnya dia ikut merasakan imbasnya, termasuk juga kejiwaannya. Trauma ya. Perlu adanya konsultasi pada seseorang yang bisa membantu untuk menumbuhkan kejiwaannya yang lebih positif lagi terkait dari hal asmara. The High Priestess, ada kebimbangan melangkah nantinya saat dia ada keinginan menjalin sebuah hubungan asmara. Ragu-ragu saya harus bagaimana ini ya. Jadi apa yang terjadi di kehidupan Safia Ahmad ini yang ada kaitannya dengan hujatan para hatersnya yang mengait-ngaitkan dia dengan kejadian orang tuanya di masa lalu, itu membuat kejiwaannya menjadi depresi, tertekan, stres. Kasihan lo ya. Nah kasihan lo ya. Jadi dia bimbang, bingung, kecewa, tapi gimana caranya ini untuk menyelesaikan dan lain sebagainya, membuat dia merasa ada keterpurukan di dalam asmaranya nanti ketika dia menyukai seseorang. Ada kekhawatiran ketika dia melangkah pada sebuah pernikahan atau pada sebuah hubungan. Bisa jadi nantinya ketika dia dewasa, ada kemungkinan dia merasa ragu-ragu atau enggan untuk menjalin sebuah hubungan dengan seorang laki-laki karena kekhawatiran atau kekecewaan yang dia rasakan saat ini. Ini warisan kejadian di masa lalu orang tuanya. Jadi dia juga ikut merasakan imbasnya. Makanya di sini disarankan untuk orang tuanya Safia Ahmad ini, alangkah baiknya anak ini diajak untuk konsultasi pada psikiater atau psikolog agar hal ini bisa terhindari ya, agar trauma yang dia rasakan saat ini atau kedepannya nanti bisa tidak terjadi, agar kejiwaannya lebih sehat lagi terkait dari kejadian di masa lalu orang tuanya. Ini sangat perlu untuk Safia Ahmad saat ini. Sangat perlu ya untuk saat ini dan kedepannya tentunya. Pastinya orang tuanya akan lebih ngerti, lebih paham kejiwaan anak-anaknya apakah perlu ke psikolog atau tidak. Akan tetapi kalau menurut kartu ini perlu. Karena sebenarnya ada trauma atas kejadian orang tuanya di masa lalu yang dia kena imbasnya, dan trauma ini ada kaitannya dengan hubungan asmara di kehidupannya nanti. Agar hal ini tidak terjadi, alangkah baiknya segera untuk ke psikolog agar anak ini dikuatkan jiwanya, ditenangkan jiwanya, dan bisa menerima kejadian dari masa lalu orang tuanya dengan legowo.
Nih.